hati-hati ya teman-teman ya. Kita harus percaya kalau tim Indonesia tentunya masih bisa berjuang di game keempat meskipun ini match point untuk tim dari Eko Filipin. Oke, dengan glow di XP lane yang powerful banget. Memaksa Sanji mau gak mau nih harus bantu juga ke arah top lane dan poking damage yang lumayan mengerikan bahkan. Dan ada sprint juga yang udah di pop up oleh R7. Satu keuntungan untuk Eko sebetulnya informasi penting juga. Tapi Sanji mulai maju dan stun Curse of Pro yang begitu menyebalkan. Dan first blood by Infinix didapatkan oleh Eko Filipin. Wow, cukup lumayan greedy bisa dibilang dengan spell yang sudah Habis. digunakan. Masih dimajuin juga dan untuk di mid lane ya, Yawi masih berani untuk poking damage ke arah Clay sendiri. Walaupun memang Clay adalah Faramis yang bisa dibilang punya mobilitas lumayan tinggi. Tapi rotasi tetap akan dimenangkan sama Parse Om ya. Iya, karena cepat banget dengan Wings by Wings. Tapi kali ini Lea Benikiti terpaksa mundur terlebih dahulu. Battle Mirror Image di pop up oleh Benikiti. Melihat pergerakan dari 3 pemain Arkeosi mencoba untuk melakukan pick off ke arah Beni. Oke, bahkan dari Albert pun udah lumayan berani kali ini masuk ke dalam jungle yang dimiliki oleh Eko sendiri. Dia invasi, dapetin 1 atau 2 jungle itu udah menjadi keuntungan banget dan mungkin fight besarnya akan terjadi di arah Turtle nanti. Tapi apakah dengan Glow yang agak sedikit ketinggalan masih siap untuk fight? Iya, selama dia punya level 4 ini masih bisa ya, tapi R7 tertahan di level 3. Seharusnya dengan level 3, Turtle bisa saja direlakan. Cuman kalau kita lihat dari minimapnya, Plating Gold sukses dilakukan oleh Skylar. Lumayan. Lumayan di area bawah ya, tapi kali ini Langsung sudah mulai mengejar lagi ke arah seorang Albert dengan satu beberapa fight, tetapi Albert masih bisa mundur terlebih dahulu dan R7 kembali di pick off, tapi Kaltizi pun berhasil mendapatkan turtle sling by UBS Gold. 2 mungkin bisa dibilang objektif yang berhasil didapatkan oleh Eko ya. Sementara Benikiti bakal coba untuk melakukan sedikit poke damage ke arah seorang Skylar. Kali ini Finn bakal coba untuk menjaga seorang Skylar supaya tidak bisa di pick off oleh Benikiti. Iya, sedikit mistiming ya tadi dari Vin ya. Dia nunggu di battle mirror match belakang, ternyata Benikiti masih nahan ya 1 detik lah sebelum dia kembali lagi. Dan dari item build-nya sekarang, Demon Hunter Sword first item nanti untuk Benikiti. Sedangkan untuk di retail, dia udah punya Wind Talker. Dia udah punya movement speed dan juga adanya critical attack. Tapi R7 harus bersabar terlebih dahulu di area bawah. Kartizi berhasil dipanis oleh tapi ternyata dengan 1 buah Iron Hook, tapi kali ini Sanji mulai maju dengan flickernya. Dan Ice Track dibuka. Dan Skylar harus berhati-hati kali karena Yawi bakal coba untuk menabrak kali ini. Dan 1 buah Dragon dari seorang Yawi membuat Skylar tumbang. Albert coba untuk mendapatkan ditarik. Ditarik lagi. Yawi yang gak punya shoot ball tapi masih bisa dipanis oleh seorang Albert kali ini. Bloody Hand dan juga Shadow Stampede yang begitu mengesalkan dari Clay dan juga Finn. Wow, hampir aja bisa selamat tadi pastinya. Dan kalau kita lihat dari emblem sebenarnya dari Karina ada 1 attack speed yang ditambah. Iya, berarti mengindahkan mungkin untuk battle style bonusnya. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Antara 2 dan juga 1, cuma mungkin memang ada extra attack speed yang dicari oleh Albert karena invasi dilakukan Eko. Ini udah mulai mengganggu ke area farming jungle dari seorang Albert. Sehingga mau nggak mau Clay kalau ini bakal coba untuk melakukan sedikit backupan di area midnya. Dan pemain-pemain dari Eko berhasil untuk dipukul mundur, tapi Yawi lagi-lagi masih dengan cowok yang cukup mengesalkan, tapi Clay di revive yang terpaksa dikeluarkan daripada dia bisa di pick off oleh pemain-pemain dari Eko. Oke, bahkan kali ini R7 di bagian top lane juga udah lumayan strong kali ini ya. Sudah nggak terlalu kayak tadi di awal-awal dirotasiin sama Sanji. Namun kalau untuk power clear-nya masih cukup oke. Dari Sanford bahkan udah mulai jalan juga ke arah Turtle yang mulai terbuka. Langsung di setup juga oleh teman-teman Eko sendiri lah. Walaupun Albert sudah siap di bagian depan, masih ada Bitter Strike, coba poking damage. Hampir saja kena tarik, namun masih terlalu jauh. Yawi kali ini di bagian depan, coba di stun, masuk ke arah Albert of Dragon, altarnya di open. Retribution masih bisa mendapatkannya, namun tetap ada heavy spin yang langsung mengunci Albert, tidak bisa kemana-mana. R7 masih dengan split-splitnya. Sunford di bagian belakang tidak bisa kabur, ditarik. R7 mendapatkan momennya, masih ada Benikiti di bagian lain juga. Bakal dikejar kali ini, dari Clay ditungguin sama R7, namun sayangnya terlalu jauh dan harus direlakan. Wow, itu dengan Bloody Hand yang connect langsung dari seorang Finn-nya mengincar ke arah seorang Sanford karena posisi dari Skylar yang terjebak dan hook dari seorang Finn. Kali ini Shadow Stampede juga di tapi Sanji harus mulai berhati-hati dari pemain RRQ. Sementara di sisi lainnya, Finn akan terpick off di tangan seorang Sanji. Ya, Magic Worship ya, pasif menyala. Terbakar Dia, terkena efek burn, tapi keunggulan call-nya untuk RQ housing. Dan keunggulan kecil pastinya karena shoes di buy juga sudah ada item next-nya.
bagi Irrital ini adalah Berserker Fury. Kalau kita ngomongkan Berserker Fury enak banget sih Berserker untuk Fury. nambah vertikalnya lagi. Dan kalau kita lihat dari Albert, ternyata item-item pecahan nih Om yang memang dikumpulin sama Albert untuk Iya. menjadi item early-nya. Betul, Silent Drop ada. Dan Retinal Armor juga ada, Molten Essence ada. Jadi untuk Magic dan juga physical defense-nya ya memang terbagi-bagi ya. Tapi nanti untuk next-nya, untuk build ke item yang utuh, ini jauh lebih cepat. Betul. Lebih enak lah. Tinggal selesaiin aja ya. Tapi Kelar kali ini coba untuk mengejar. Oh, Yawi maju dengan satu buah wave Dragon dan ditarik kali ini. Yawi yang mencoba untuk bertahan dan dihantonek ke arah seorang Yawi, tapi kalau fisik di area backline-nya mencoba untuk Altar. menjepit satu buah altar. Dibawa begitu saja, tapi di sisi lain sekarang tumpah di tangan Sanji kali ini. Satu buah blessing duet dan bahkan Finn tumbang kali dua pemain hilang bersama Guys. dengan seorang Clay. Oh, Clay mencoba untuk bertahan namun ternyata tidak bisa bertahan. Dan double kill berhasil diamankan oleh Kaltizi. Di sisi lain midnya berhasil dihancurin sama Albert barusan. Coba dikejar nyaris. Nyaris saja bisa ditumbangkan dan dengan dapatnya mid lane, side-nya akan lebih terbuka lagi. Vision dari teman-teman RRQ akan lebih luas. Namun Yawi kali ini mengincar ke arah Albert. Apakah cukup dari damage-nya karena dengan Bramble Spectre. Ada stun juga mengincar ke arah Albert. Coba dikejar lagi namun masih terlalu tanky. Masih bisa selamat. Oh, tapi Sanji udah mulai datang kali ini dengan memberikan backup dengan Kartizi. Bakal coba ditarik, mencoba untuk mendapatkan turtle objektif namun tumpang di tangan seorang R7. Dan harusnya ini bisa menjadi turtle lane. Bayu Bears Gold yang bakal diamankan oleh RRQ. Ya, untuk RRQ. Karena ditungguin memang dari Albertnya datang di bagian top lane. Ternyata Benikiti ditabrak, langsung diflickerin. Satu tumbang dan bisa aja turret menjadi objektif selanjutnya. Pertukaran tapi karena turret di bawahnya juga pecah. Dan dia mencoba untuk Tebak-tebakan. tebak-tebakan. Tapi cukup menyeramkan ya. Yawi yang sebenarnya juga bisa melakukan inisiasi namun sepertinya pemain dari RKOC mereka bakal bermain lebih sabar terlebih dahulu apalagi kalau Yawinya ini punya flicker. Jadi posisi dari Skylar yang harus dijaga oleh pemain-pemain dari RKOC dan Yawi udah mulai di zoning kali Mundur ini. sih. Dan bahkan Iron Hook-nya tidak bisa hasil untuk mendapatkan siapapun tapi R7 bakal coba untuk melakukan zoningan di area atas juga. Kartizi bakal coba untuk menahan dan 4 pemain sudah mulai terlihat kali ini, 5 bahkan mulai berkumpul di area atas. Bisa kabur semua dan masih bisa selamat mungkin. Bisa kabur semua dan masih bisa selamat mungkin. R7 bermain dengan slam-slamnya dan dual dragon defensif menyudahi langkah dari keduanya. Wah, minus 1 jantung itu Skylar. Dikejar dan untungnya Benikitnya mundur karena dia tahu pemain-pemain dari Ecoline ini lagi nggak baik-baik aja. Diusir mundur dari R7-nya, Albertnya juga berada di tengah-tengah pertempuran. Clay yang udah ngebuka ke atas nih membuat RKOC mereka tim fight-nya bakal lebih sustain lagi, lebih lama lagi. Dan tadi Benikiti dia diberikan orange buff. Di bawah menit yang ke-8 dia dapat orange buff tadi dan dia langsung berusaha untuk menargetkan ke Skylar. Dan berarti bahwa Skylar memang secara positioning dia selalu berada di belakang tapi Wind of Nature ini harus menjadi item wajib untuk Skylar. Chill. Tapi konsil dibuka, Yawi bakal coba untuk mengejar ke arah mana, dipok terlebih dahulu oleh seorang Skylar kali ini. Sementara tidak akan ada yang diculik oleh seorang Yawi. Sembari pemain-pemain dari RKOC mereka udah mulai melakukan grouping terlebih dahulu. Satu buah Iron Hook dari Finn. Mereka Cari, setup. iya mencari siapapun yang bisa dibilang ini setupnya harus perfect juga dari kedua inisiatornya, Lin. Nih dan kita lihat di arah top lane juga udah lumayan bagus dan harus setup ini bagus. Ditarik langsung satu buah beladihan dari seorang Pico. Terus juga mulai dibuka begitu saja. Tapi Benikiti mulai datang Skylar tumbang kali ini. Sementara knock up dari Lord yang mencoba untuk mempertahankan pemain-pemain dari Eko. Sementara Diga di resetting ya tumbang di tangan salah satu. Kartizi bakal coba diincar oleh seorang R7 dengan satu buah grab-grabnya. Tapi di wave breaker. Albert kali ini bakal coba untuk dipukul mundur sehingga membuat Lord Slain. Bayu Best Gold berhasil untuk ditamankan oleh Eko Filipin. Oh no, triple kill bahkan mania untuk Sanford. Albert masih bisa selamat di zoning habis-habisan. Retribution tidak bisa digunakan. Gak ada space yang bisa didapatin sama Albert. Dengan tumbangnya satu-satunya stop damage utama dari teman-teman RRQ. Ya, ini harus bisa mewaspadai sebenarnya karena yang ditarik tadi ini adalah Akai. Artis yang ditarik, Heavy Spin langsung bisa initiate juga. Begitu bloodhound-nya selesai. Dan itu membuyarkan semuanya tadi untuk RKOC. Jadi Lord yang pertama, Lord yang memang masih di bawah menit ke-12 pastinya bisa ditahan. Cuma untuk next-nya, RKOC. Ketika ada team fight mereka harus bermain dengan sangat-sangat waspada.
dari item build dan juga ada berserker sudah selesai. Win of Nature, next item untuk Skylar ini harus ditunggu juga. Item jadi Win of Nature mereka bisa teamfight, kalau belum tahan dulu. Ini Karena yang bahaya. masuk ada 2 juga, Lapu-Lapu dan juga Cloud yang bisa langsung nabrak ke arah Yuritel. Itu nggak bakal bisa tahan juga. Jadi memang Win of Nature adalah kuncinya. Namun dengan Lord yang belum enhance, kayaknya masih bisa di-defend. Teman-teman narasi. Oke, dan posisi Skylar yang menurut aku ini cukup penting untuk defannya, tapi satu buah berlihat bersama dengan satu buah di wave breaking dari seorang Yawi. Finn bakal coba dipukul mundur dan dia pasti akan tumbang di tangan seorang Sanji. Lordnya memang berhasil untuk diamankan oleh pemain dari RQC, tapi dengan 4 melawan 5. Kali ini Eko mereka mau coba untuk melakukan tabrak di area bawahnya. Sembari Super Minion udah mulai masuk, Yawi pun sudah mulai masuk ke area perkarangan rumahnya Skylar. Mau Ditarik. coba dipukul mundur, ditarik kali ini Kartizi. Dan sementara Kartizi masih bisa mundur dengan satu buah bloody slam-nya. Dan ini bahaya untuk arah Kyoshi. Mereka harus sedikit mungkin bisa dibilang jangan sampai kesetir oleh Eko. Karena posisi sekarang Eko ini lagi menang dari segi gold, menang dari segi level juga. Benny Cutie level 13, Skylar berbeda level 11 sekarang. Demon Hunter Sword, oke bukan Win of Nature. Jadi untuk akses kaburnya dia udah gak punya apa-apa, bukan flicker. Ini all in sih namanya. Ya benar-benar udahlah ini harus bisa masuk dan dia bebas di belakang. Jadi cuma ngandelin dari ultimate-nya nanti. Sebenarnya dengan damage yang dia satu-satunya mungkin Om, source damage yang dari physicalnya. Jadi mau nggak mau dia harus bikin build ke arah physical attack semua dan sebenarnya ya ketika memang dia free dengan catatan lapu-lapunya lompat ke tempat yang lain. Cloud mungkin bisa diadu lari Om. Oke. Karena memang kalau memang sprintnya kebuka dia masih bisa sprint balik. Oke, tapi kali ini Finn-nya flicker terlebih dahulu. Sepertinya mencoba untuk bermain lebih safe kali ini dari Finn. Meskipun kita tahu ya pemain-pemain dari Eko mereka juga harus menunggu Lord yang kedua kali ini. Perbedaan network 3.500 kali ini Albert. Menurut aku posisi yang dari R7 ini untuk mengincar ya, grab-grabnya ini juga penting sih. Kalau bisa dia untuk menahan Sanji-nya di area backline ini bakal bagus banget untuk teamfight yang Araki. Karena Feather Ice Strike dengan area exit yang begitu besar, ini pemain-pemain dari Araki itu bisa ketahan loh. Ya tapi sebenarnya Blue ini juga memberikan poin plus buat Benny Q. Dia tiap kali split, diambil stacknya dengan apa? Iya. Langsung maksimum stack. Dan di clear dengan cukup cepat juga dengan basic duetnya dari seorang Benny Cutie. Sementara Lord yang sudah mulai dipok kali ini, apakah Arkeosi mereka masih bisa untuk mendapatkan satu buah retribution dari seorang Reset. Albert di reset. Tapi Yawi Oh, no. nendang ke arah seorang Skylar. Oh my god, satu buah ke atas dibuka tapi ternyata Skylar tumbang. Arkeosi bakal coba dipaksa team fight-nya kali ini. Benny Cutie mulai masuk dengan satu buah, blessing dua dan play tumbang. Di tangan seorang Benny Cutie, dua pemain penting hilang dari Arkeosi dan mereka harus merelakan Lord ini jatuh ke tangan tim Eko. Oke, dua shot damage yang lumayan penting sebenarnya ya dari Oh, no. RRQ. Lordnya harus dilepas. Defense mekanisme yang harus rapi banget dari teman-teman RRQ. Kalau kita lihat dari high ground defense-nya masih ada Clay dan juga ada Skylar dari range damage-nya. Namun ketika ditabrak masuk dengan lapu-lapu masih bisa atau enggak? Agak sulit ya. Kalau Eko sih mereka nabrak aja ya. Karena mereka udah unggul jauh juga. Iya. Mereka juga punya Lord yang bisa melakukan charge. Jadi ini bakal bisa mencabut. Setidaknya ada best turret dari RQ host yang pecah. Jadi Albertnya mau gak mau ini mereka bisa potong dulu. Dorong tengahnya sejauh mungkin sambil defense nanti di bottom lane. Karena bottom lane itu gak cuma satu wave. Ada dua wave yang datang. Oke, tapi ini apakah akan menjadi tim fight terakhir RQC? Mereka tentunya harus bersabar terlebih dahulu. Skylar bakal coba dipukul mundur dengan satu buah Feather Ice Strike dari serang Sanji. Base turret di area bawah sudah pecah dan RQC mereka masih bisa untuk melakukan clear cepat tentunya. Lord yang akan langsung dihilangkan sementara R7 bakal coba untuk menahan di area atas. Super Minion di area mid udah mulai masuk, bakal coba digiring oleh Sanford. Tapi Yawi ke area belakang kali ini menendang ke arah seorang Finn dan bahkan Sanford mencoba untuk follow up kali ini. Finn yang mundur terlebih dahulu. Kartizi mencoba untuk membuka satu buah heavy spin, tapi di area depannya R7 mencoba untuk mengusir ke arah seorang Sanji, tapi ternyata Finn tumbang. Benny Cutie berhasil untuk mendapatkan base-nya cukup free. R7. Benny Cutie, R7 menahan Sanji di area backline, tapi Sanford masih menjadi garda terdepan untuk Eko, Filipin dan Benny Cutie. Ini yang harus diperhatikan oleh Arkeosi karena split push akan dibawakan sementara Minion akan mencoba untuk melakukan push ke area base. 4 pemain, 5 bahkan dari Eko mencoba untuk nabrak dan sementara Yawi flicker kali ini. Skylar masih bisa bertahan dan Albert kali mencoba untuk bertahan kali ini Yawi. Immortality-nya pecah Benny Cutie. Awas pergerakan dari Benny Cutie di area atasnya perlu diwaspadai oleh pemain dari Arkeosi dan Sanji. Oh, Skylar tumbang kali ini dan bahkan Sanford pun masih bisa untuk ditahan oleh Arkeosi. Oh my
my god. Masih bisa di defense RRQ, masih ada kesempatan. Dengan mundurnya Sanji, gak bisa kemana-mana lagi. Kehilangan semua base turret bukanlah akhir. Masih bisa diperjuangkan kembali. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya Om, Martialnya dengan Holy Crystal, sakit banget damage-nya. Iya. Dari game sebelumnya juga memang ada kombinasi seperti ini yang dipertontonkan. Ya. Clock of Destiny, Lightning Transition, Holy Crystal, next-nya pasti Winter. Defensif. Ya ada defensif, satu defensif yang bakal dibuy oleh Sanji. Dan Sanji, position dia di belakang yang bisa tangkap, ini dikit sekali. Sebenarnya R7 coba untuk nangkepin ke arah seorang Sanji sih. Tapi permasalahannya, Yawinya pasti bakal ngincernya ke arah Skylar. Jadi ketika Skylarnya dijaga sama seorang, Finnya udah pasti bakal ketendang. Jadi gak ada stopper yang benar-benar maksimal dari arah Kiyoshi. Di sini Faramisnya harus siap dengan ke altar biar make sure Skylarnya ini gak tumbang. Karena posisinya kalau Skylar memang udah bisa ngedodge ke arah Yawi ya. Gak berhasil ditendang sama Yawi dengan The Way of Dragon ya, ingat Sanjinya nih masih ada. Betul, dan ya setidaknya tadi kalau kita lihat sedikit dari atas sudah ada Wind of Nature. Ini buat Skylar, sudah ada satu buah defensif, jadi dia sudah bisa. Tapi dengan kekuatan dari Intel juga tadi, itu damage-nya gak terlalu besar loh. Tanky semuanya, RPG dan juga untuk Yawi, atau bahkan Sunford sendiri sih tadi. Iya, dan buat para Kingdom yang di luar, yang di dalam, boleh dong minta semangatnya dulu dong. Ayo Indonesia tentunya masih memberikan dukungan untuk tim RRQ Hoshi. Meskipun kita tahu ini adalah masa-masa yang cukup krusial ya untuk RRQ Hoshi. Dengan perbedaan net worth 5,41. Immortality belum ada sama sekali Kawawa dari RRQ Hoshi. Iya. Tapi Skylar udah punya Wind of Nature. Dan Winter buat Albert. Ya untuk ngedodge juga sih ya, karena penting untuk bisa menghindari Yawi semasa dia berusaha untuk menciptakan positioning ya dengan Way of the Dragon dia. Oke, Lord yang terbuka kali ini menjadi Lord yang krusial banget. Lord ketiga berarti. Bisa dikontes karena kita lihat di top lane-nya udah lumayan jauh, bahkan konsil dari Finn digunakan. Ini Albert udah mulai mencoba untuk, tapi Finn bakal coba untuk mengincar karena serang Sanji kali ditarik. Sanjinya tumbang dan Skylar kali ini bakal coba untuk follow up, tapi Finn akan menjadi trade. Ditumbangkan oleh seorang Sanford. Tapi di area depannya Kaltizi bakal coba untuk mengelok ke arah satu buah heavy spin yang ngelok ke arah seorang R7. Tapi pemain-pemain dari RRQ Hoshi mereka harus peka terhadap minimap di area bawah karena pergerakan dari Bunny Kitty yang melakukan split push ini cukup besar tentunya. Tapi kali ini Yawi, Albert sendirian. Yawi bisa muncul dengan satu buah flicker, tapi R7 memiliki PR yang cukup berat karena dia harus ngincer ke arah backline secara langsung. Sanji memang tumbang, tapi PR-nya gak cuma itu. Yawi kali ini harus dipukul mundur terlebih dahulu. Stanford ke-reset Lord-nya, dipaksa untuk mengeluarkan satu buah Prefer Fighter. Clay harus dijaga terlebih dahulu, tapi Clay kali ini di flicker sama seorang Stanford. Dan bahkan pemain-pemain dari Kiyoshi mereka dipaksa untuk melakukan tiba di area jungle-nya. Namun R7 masih cukup tanky, tapi Benny Kitty udah mulai datang memberikan sedikit push ke arah seorang R7. Dan Lord-nya sekarang udah mulai dicicil oleh pemain-pemain dari Filipina. Clay-nya udah hidup lagi, namun R7 yang menjadi target pertama split-split tidak bisa bertahan. Masih ada vision yang dibuka terus-menerus oleh Albert. Langsung ditabrak heavy spin yang cukup on point. Masih ada altar, coba untuk diselamatkan kali ini. Finn masuk bersama dengan Skylar yang cukup free hit kali ini. Katsi menjadi target utama. Dipaksa mundur, minion masuk dari segala arah. Terjepit kali ini dari RRQ. Albert masih bisa selamat ke bagian belakang, namun Clay yang ditabrak terus-menerus. Satu hit lagi Clay masih bisa selamat. Ada Iron Hook yang coba untuk menyelamatkan kali ini. Stun keluar, Finn yang ditabrak, namun base-nya yang terbuka kali ini. Oh my god, masih bisa ditahan. Ternyata satu minion lagi. Satu minion lagi kali ini bakal coba di-kill, tapi Benny Cutie. Ternyata RRQ Hoshi berhasil untuk dipulangkan di lower bracket. Meskipun dengan satu buah katapult yang berhasil di-clear, namun tidak membuat RRQ Hoshi bisa untuk mengamankan game tersebut dan 3-1 diamankan oleh Eko Filipin. Dan kita tidak bisa melihat grand final dari tim Indonesia yang akan bertemu dengan Filipina. Oh my god. Ini bukan game yang mudah Oh memang. no, emang ini sulit banget sih. Game yang cukup berat pastinya. Ini berat banget karena lihat Sunford-nya susah banget untuk ditumbangkan. Dipaksa team fight, benar-benar dikejar habis-habisan.
Karena mereka tahu ini gara depannya itu udah hilang. R7 udah nggak bisa jadi penggantinya Vin yang bisa ngincer ke arah backline juga. Iya. Wow, Respect teman-teman Tapi untuk nice semua try. kingdom. nice try banget. Terima Kita kasih. tepuk tangan untuk tim RRQ Hoshi yang sudah berjuang. Dan RRQ Hoshi sepertinya tidak bisa untuk mendapatkan kesempatan mereka untuk membawa piala M Series tahun ini. Ya, tetap harus respect juga karena perjuangan mereka itu berat banget. Ini bukan game mudah. Sekali lagi, dua tim unggulan dari Filipina dan ini dia. Eko Esport, ingat pesan dari Mas Menteri kita, jadilah tuan rumah yang baik teman-teman. Yes. Jadi jangan ditoksikin ya. Wow, tapi ya itu dramatis banget sih sebenarnya. Endgame-nya benar-benar dramatis.